Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, kasih setianya selalu ada bagi kita. Kasih setia Tuhan dinyatakan dalam penjagaannya atas hidup kita. Bahkan sebagai Bapa, Dia Tuhan selalu menopang hidup kita dan menuntun langkah hidup kita dengan sabdanya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami merindukan urapan Allah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, sehingga setiap kami, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan hamba-Mu akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Tuhan Yesus berkatilah kami. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ini sehingga kami menjalani hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup lebih baik. Hidup lebih baik. Mari kita perhatikan bagaimana kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pandangan Tuhan. Lebih baik dalam pandangan Tuhan pastilah mendatangkan kebaikan untuk kita. Hanya memang kadang-kadang kita tidak suka yang lebih baik yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi taulah bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan lebih baik. Mari kita membaca dari Amsal 12 ayatnya yang ke-9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Saya bacakan sekali lagi. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Amsal 12 ayat 9 ini merupakan seperti sebuah perbandingan ya. Daripada berarti lebih baik. Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih kita sukai? Menjadi orang kecil atau menjadi orang besar? Ini bukan masalah ukuran ya, tapi ini berbicara kadang tentang status. Di depan sosial, di depan tetangga, di depan orang yang kita kenal, mana yang kita pilih? Menjadi orang kecil atau menjadi orang besar? Natur manusia tidak ada yang suka dikecilkan. Sekalipun sebenarnya termasuk golongan kecil. Tapi ini kan pilah-pilah menurut status sosial manusia, status sosial masyarakat. Bagaimana sesungguhnya orang kecil atau orang besar bukan berbicara tentang anak-anak atau orang dewasa, bukan berbicara yang ukurannya ramping atau ukurannya melebar. Tidak, berbicara tentang harga diri. Dan manusia sangat rentan dengan yang namanya harga diri. Ya, anak kecil pun gak mau dibilang anak kecil. Makanya jangan panggil aku anak kecil, paman, gitu ya. Karena yang kecil pun gak suka dipanggil kecil. Apalagi berbicara tentang status. Bagaimana firman Tuhan menolong kita menjaga langkah kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Memiliki kehidupan lebih baik itu ternyata bukan terletak kepada status kita, orang besar atau orang kecil. Status, kalau strata ekonomi itu menengah dan ke atas gitu, atau kelas bawah. Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab mau mengingatkan, sekalipun engkau statusmu kecil, engkau orang kecil, pendapatanmu kecil, penghasilanmu kecil, sehingga namamu terlihat kecil, nggak terlihat, nggak terpampang di mana-mana. Tapi Tuhan katakan itu lebih baik. Lebih baik. Lebih baik dari yang mana? Lebih baik daripada orang yang berlagak orang besar. Jadi sebenarnya orang kecil dan orang yang berlagak dengan berlagak orang besar itu gimana?
Sebenarnya statusnya sama-sama kecil. Statusnya sama-sama tidak banyak saldonya. Sama-sama mungkin tidak punya tabungan. Mungkin sama-sama dengan pendapatan yang pas-pasan. Sehingga bagaimana manusia berjuang mengupgrade dirinya untuk menjadi besar. Kalau belum menjadi orang besar, dia akan berlagak jadi orang besar. Yang pertama, untuk hidup lebih baik, itu adalah kita harus hidup apa adanya, sesuai dengan yang sedang terjadi dalam diri kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyampaikan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga engkau harus menjadi orang besar. Tidak. Ada yang Tuhan sebutkan, Tuhan nyatakan, kalau mau masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak kecil, hatinya tulus gitu ya. Tapi ini bukan berbicara tentang status, berbicara tentang hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup apa adanya. Karena bukan orang besar yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup jujur. Hidup jujur tuh apa? Hidup apa adanya, sesuai dengan realita. Kalau realitanya kecil ya jangan berlagak besar. Jangan memperbesar padahal penghasilannya kecil. Mampunya membeli yang kecil, harganya yang sederhana. Nggak harus. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang dilakukan orang untuk menjadi berlagak orang besar. Dengan pinjam sana, pinjam sini. Bahkan kadang tidak malu-malu. Bukan hanya pinjam uang, pinjam pakaian, pinjam barang-barangnya supaya dilihat orang. Nanti supaya nggak malu waktu ketemu itu, aku pinjam dong bajunya. Kenapa? Kalau baju kita tidak bermerek, masalah? Tidak. Oh, malu, kelihatan dari bajunya lusuh. Yang kalau lusuh itu ada pada kita. Lusuh tuh mungkin karena kita nggak rajin nyuci. Bisa juga, atau mungkin warnanya sudah pudar karena belum ada baju yang baru. It's okay, nggak masalah. Kalau baju yang ada itu dicuci bersih, harum, ya yang ada pada kita ini nggak masalah, asal bersih, rapi. Bapak Ibu Saudara, waktu kita pergi ke gereja apakah sudah apa adanya? Jangan berlagak seperti orang besar. Takut nggak diterima dengan orang yang ada di kiri kananmu di bangku gereja. Nggak masalah, Tuhan terima kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang apa adanya, jujur. Lebih baik orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada orang berlagak besar tapi kekurangan makanan. Ada yang punya statement mungkin begini, lebih baik gayanya bagus tapi nggak boleh kalah aksi, kalah nasi nggak apa-apa gitu ya. Di rumah kan nggak ada yang lihat kita makannya bubur, kita makannya apa istilahnya, makan yang minim-minim banget, makannya minimalis tapi stylishnya maksimalis. Berlagak orang besar, Tuhan katakan ini tidak mendatangkan kebaikan. Berlagak orang besar tapi kekurangan makanan, jadi tidak sehat. Bahkan hasil dari kerja kerasnya, uangnya habis untuk bayar utang saja. Karena terlalu berlagak besar tadi. Karena berlagak besar. Pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang, nggak habis-habis. Dia bekerja bukan untuk dia makan, dia bekerja untuk menghabiskan hasil pekerjaannya itu ya capek untuk bayarin utang saja. Maka untuk dia makan pun akhirnya kurang. Kenapa? Karena dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk bayar utang, untuk menutupin yang berlagak orang besar tadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jujur buat kita, bahwa sebenarnya hidup apa adanya itu lebih baik. Lebih baik hidup apa adanya, hidup jujur. Sekalipun disebut orang menjadi orang kecil, tapi bekerja untuk diri sendiri, bekerja dengan sukacita, dia dapat berkat, dia bisa nikmati dengan anak-anaknya, mungkin sudah punya cucu dengan anak cucunya, gak apa-apa, dia makan tapi gak mikirin hutang, ya toh?
jujur apa adanya, makan, dia habis kerja uangnya pulang untuk beli makanan dan makanannya mengenyangkan, menyehatkan. Sambil makan hatinya nggak ngenes, hatinya nggak kepikiran beban. Daripada orang kecil tapi berlagak besar dengan pinjam sana pinjam sini, dengan tipu sana tipu sini, dia untuk makan sendiri kurang. Dia belum makan dia sudah kepikiran, udah ditagihin orang kemana-mana. Ini membuat hidup sekarang tidak lebih baik. Kenapa? Karena banyak orang berpikiran berlagak orang besar itu nggak apa-apa. Berlagak orang besar itu baik. Berlagak orang besar kan supaya terlihat besar. Alkitab sudah memberi contoh buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, hidup lebih baik menjadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Tuhan Yesus berkata, bukan? Jangan takut dengan apa yang engkau makan. Jangan takut dengan apa yang engkau pakai. Jangan takut dengan hidupmu. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan sesama, hidup apa adanya dan penuh syukur kepada Allah, dan kita bekerja dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai orang kecil yang bekerja untuk mencari makanan, tidakkah kita diperhatikan oleh Tuhan? Burung saja nggak menanam diperhatikan Tuhan, apalagi yang kita bekerja. Nggak mungkin pekerjaan kita nggak diberkati kalau kita hidup penuh dengan rasa syukur. Bapak, Ibu, Saudara, berapapun penghasilan kita akan tetap kurang jika kita hidup berlagak orang besar. Tapi jika kita hidup sekalipun menjadi orang kecil, tapi penuh dengan kejujuran, sukacita, maka Allah akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena apapun itu kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk membayar utang. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjadi hidup lebih baik. Manajemen hidupmu, manajemen keuanganmu, manajemen pola pikirmu. Berlagak orang besar tidak membuat engkau jadi besar. Berlagak orang besar tidak membuatmu mendapatkan pendapatan besar. Karena kalau dapat pinjaman besar itu bukan pendapatan, itu hutang namanya. Itu hutang, itu bukan pendapatan. Mendapatkan pendapatan besar, dapat utang besar itu bukan pendapatan besar, tidak merubah kita menjadi orang besar. Mari kita hidup jujur apa adanya, menjadi hidup lebih baik. Hidup lebih baik, menjadi orang kecil ya, bukan menjadi orang miskin, menjadi orang kecil. Tidak apa-apa, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Dan kita akan hidup lebih santai. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang menagih utang ke kita, makan masih enak, kerja enak karena nggak ada yang kejar-kejar kita. Itu hidup yang lebih baik. Hidup yang nyaman, mau tidur juga tidurnya nyenyak, mau pergi kemana-mana nggak takut, oh di sana nanti ketemu penagih, nggak jadi pergi ke sana, nggak berani pergi. Nggak lebih baik hidupnya, bukan? Maka menjadi orang kecil itu lebih baik, tapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi dia kekurangan makanan, dia hidup dalam kekhawatiran, dia hidup dalam ketidakbaikan, hidup dalam kegelisahan. Bapak, Ibu, Saudara, mari jadi anak-anak Tuhan yang hidup lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami bersyukur ada firman Allah sehingga kami terus kembali beriman kepada Tuhan. Kami diberkati, kami dipelihara, kami dijaga oleh Tuhan, dan kami harus hidup apa adanya. Kami harus menata pikiran kami, menata hati kami untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bertekun dengan bagian-bagian yang Tuhan sudah percayakan. Berkatilah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami yang kecil Engkau perhatikan, kami yang kecil Engkau kasihi, kami yang kecil Engkau juga mati bagi kami, dan Engkau siapkan sorga bagi kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.